Namaku Lucia Capello, putri sulung dari keluarga mafia terbesar Amerika. Tiga tahun lalu, aku pura-pura kuliah ke luar negeri, tapi sebenarnya aku sedang ambil alih kekaisaran keluarga Capello. Keluarga Capello tak mengampuni pengkhianat. Paham? Yes, Lucia. Kakek. Sayang Lucia, kamu sudah lama tak bertemu ibu. Berikan kejutan Natal buat keluarga Capello. Cincin komando keluarga akan diserahkan padamu di pesta itu. Tapi kakek, seingatku ayah dan kakak-kakakku yang mengurus organisasi Capello di Amerika. Anak-anak itu tak guna, sama seperti ayahnya. Mereka hancurkan reputasi kita. Saatnya kau pulang. Beraninya kau muncul di sini. Ini pesta Natal yang privat. Kok bisa ngomong gitu? Aku ini ibumu. Jangan ngomong aneh lagi. Kita punya ibu yang lebih baik sekarang. Victor, Kak, lagi ngapain? Buat apa buang waktu pukul ibu, terus bilang simpanan ayah ibu asli? Serius? Kalau Lucia tahu, kita habis. Tenang, Lucia di Jepang. Ibu? Berhenti di sana. Hotel ini sudah dipesan untuk pesta Natal keluarga Capello. Apa sekarang siapa saja boleh masuk? Oh, keluarga Capello, keluarga kriminal terbesar Amerika? Betul, ibukunya Capello. Oh, omong kosong. Keluar sekarang sebelum ibu marah. Dia tak murah hati. Victor, hemat saja. Tak usah kotori tanganmu dengan sampah itu. Baik, Bu. Wanita gila ini pura-pura jadi Nyer Capello. Ya, menjijikan. Lihat bajunya. Dia kira bisa menipu siapa? Jelas siapa ini Capello yang asli. Kaya, berkelas. Dia Ratu Mafia. Jangan. Pergi sana. Jangan. Atau, kutemukan putrimu yang hina dan buang ke Laut Pasifik. Biar dimakan ikan. Jangan, tolong. Jangan. Ibu? Dasar jalang. Berhenti. Ibu! Itu Lucia. Lucia! Ibu? Lucia. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Lucia, putri. Syukurlah kau kembali. Inikah kau? Kau yang lakukan ini padanya. Hentikan! Jadi kau anak jalang itu. Kulihat kemiripannya. Kalian sama-sama murahan. Oh, siapa yang seharusnya Capello di sini? Kau? Jangan, Lucia. Lucia, ayo pergi. Ibu, apa yang mereka lakukan padamu? Aku pergi 3 tahun. Semua jadi gila. Tak sepadan, tolong. Ayo pergi saja. Ibu, apapun yang terjadi padamu tak masalah. Aku di sini sekarang dan akan benarkan semuanya. Dia buat onar di pesta Natal kita. Kita harus ajari jalang bodoh itu. Aku tak keberatan dia berlutut menjilat sepatu kita. Tapi aku juga setuju mengupasnya telanjang dan memukul jalang itu. Apa yang salah dengan kalian semua? Kalian gila. Dia ibu kita. Aku juga kakak kalian. Gadis ini benar-benar gila. Pertama, ibunya pura-pura jadi ratu mafia. Sekarang dia pura-pura jadi putri mafia. Menyesal. Salvatore Capello segera datang. Keduanya pasti akan dipukul mundur. Oh, baru sadar. Kamu putri simpanan. Berarti kamu mungkin tak pernah ketemu ayahmu. Kamu di sini menegur siapapun yang mirip keluarga kamu. Tak percaya. Kamu tunduk padanya sekarang. Tentu saja, kita cuma punya satu ibu, Tessa.
dan 1 adik kandung, Jia. Aku mengerti. Gimana kalau aku telepon ayah dan lihat pendapatnya? Cukup omong kosongmu. Sial, Tuhan, denganku. Aduh. Kenapa dia gugup? Ayah pasti tak tahu mereka tega sakiti ibu. Lucia, lupakan saja. Ayo pergi. Jangan ganggu mereka. Kami takkan pergi sebelum aku tunjukkan siapa kami. Lucia, sayang, semua baik di Jepang. Kalau tidak, tenang saja. Ayah uruskan. Itu suara Tuan Capello. Tunggu, siapa yang palsu dan siapa yang asli? Halo, ayah. Berapa istri dan putri yang ayah punya? Hah? Apa? Kau putriku satu-satunya. Ada yang menyebarkan fitnah. Ku keprek kakinya. Ambil ponselnya, potong tangannya. Coba saja kalau berani. Aku sudah putuskan. Jangan sakiti putriku, tolong. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kami gak akan telepon lagi. Janji. Yo, Bu. Siksa apa yang mereka berikan sampai ibu takut pada segalanya? Kita harus pergi. Lucia, sekarang. Kita harus pergi sebelum terlambat. Mau uji aku? Coba saja. Wah, keduanya memang main drama ya. Suara di telepon bukan suamiku. Jelas-jelas penipuan. Tanya diri kalian, apa dia cocok jadi Nyi Capello? Kalian pikir kita bakal tertipu tipuanmu? Kita pasti kenal ibumu. Lucia, kalian berdua gila. Ibumu cuma tukang sapu lantai yang kira pantas duduk di meja kami. Kamu cuma kesalahan pembantu yang berfantasi jadi putri. Kamu menyedihkan. Cepat pergi, atau kami takkan sopan lagi. Lucia, kita harus pergi sebelum terlambat. Edmund? Ibu, Edmund sudah melayani keluarga 30 tahun. Itu sebabnya saudara-saudara mau kita pergi. Mereka takut dia ungkap kebenaran. Edmund, kita terjebak. Tak ada jalan keluar. Tuan Graves, kamu sudah lama melayani Capellos. Sudah cukup lama. Bilang semua orang di sini siapa Nyar Capello yang sebenarnya. Wanita ini tenang saja. Pembantu keluarga Capello. Tiga tahun lalu, dia kehilangan kewarasan. Dia mulai omong kosong, mengaku sebagai Nya Capello. Akhirnya Tuan dan Nya Capello kasihan padanya, dan tetap menahannya di rumah. kamu ngomong apa? Pantas nih. Capello tak muncul sampai 3 tahun lalu. Dia pasti takut pembantu gila ini menirunya. Semua terbongkar. Apalagi yang mau kamu katakan? Jangan, tolong, Ibu. Jangan bawa aku pergi. Ibu, bangunlah. Jangan takut. Aku di sini. Jangan. Kau akan menyesal. Oh, tolong. Kau pikir kau ahli waris Capello? Kalau ayah tahu kau hina kami, dia akan tenggelamkan kau seperti kucing gila. Jangan, tolong. Ayo, Ibu, jangan sakiti Lucia. Kau tahu, aku lagi murah hati. Lidahin sepatuku, mungkin kau boleh makan kue. Betul. Suruh mereka lidahin sepatu, berlutut dulu, baru makan kue. Kukira saudara-saudaraku dalangnya, tapi Edmund juga mendukung mereka. Apa ayah tega khianati kami? Menunggu apa lagi? Ibuku kasih kue buat kalian. Makanlah kue. Oh, apaan sih? Oh, sialan!
kueku. Kamu mati. Jia, kamu gak apa-apa? Sembunyiin si jalang itu. Masih tunggu apa? Lakukan sesuatu. Jangan, permisi Nyi Capello. Bilangin aku saja. Jangan sakiti anakku. Biarkan dia pergi. Tolong, tolong, tolong. Ibuku, dulu begitu bangga dan anggun. Kini anggap penipu ini sebagai tuannya. Apa yang mereka lakukan padanya 3 tahun ini? Ibu, jalang bodoh itu ruin rambut dan riasku. Aku akan rusak wajahnya. Lakukan sekarang. Sembunyiin si jalang itu. Berani-berani lagi hina ibu. Kupotong lidahmu. Lucia, kau keterlaluan. Serang Jia. Kita tak bisa biarkan. Iya, Kak. Apapun yang kau pelajari di Jepang tak akan menolong kau kali ini. Dia tak bisa lawan kita sekaligus. Sekarang kita cuma... Ya, salah. Ayah, ada yang rusak pesta Natal kita. Cepat! Aku segera ke sana. Kau mau apa? Kau, jaga anakmu yang gila itu. Berani kau masih menyuruh ibu? Saat ayah lihat apa yang kau lakukan, kau pasti mati. Benar juga kau soal satu hal. Ada yang akan mati. Siapa yang buat kekacauan di sini? Ayah di sini. Dasar gila, dia rusak pesta Natal kita. Siapa salah ini? Dia. Lucia, ini buat apa? Jelaskan siapa wanita-wanita ini sekarang juga. Atau kusuruh kau lepas nama Capello selamanya. Kita bahas nanti. Antar ibu pulang saja. Jangan anggap aku anak kecil. Katakan sekarang juga. Siapa memberi kau hak bicara ke ayahku begini? Ayah, aku bela ayah. Diam. Beraninya kau, Salvatore. Kau pukul anak kita karena ini. Diam. Dengar baik-baik. Semua orang. Minta maaf pada Lucia dan ibunya. Sekarang. Oh, Tuan Capello baru saja tampar istrinya dan putrinya demi pembantu tua jalang ini dan anaknya. Mungkin mereka yang aslinya dan Nona Capello. Kamu tahu, orang tua Capello sedang mencari penerusnya. Mungkin Lucia ini pilihannya. Minta maaf sekarang. Ayah, hari ini aku nggak lihat kakek. Benar? Benar. Dan aku nggak lihat dia pakai cincin komando. Kalau kita turunkan dia hari ini, kakek nggak bisa menghentikan kita. Iya, ayah. Dia selalu jadi kesayangan kakek. Kita harus turunkan dia sekarang. Aku muak dihina. Ayah harus bela anak-anakmu. Ini salahku. Aku izinkan wanita ini tinggal di rumahku. Dan dia di pikiran yang gila, kayaknya dia kira kita benar-benar nikah. Betul, ayah. Wanita-wanita ini gila. Kami sudah muak dengan kebohongan mereka. Jadi, kamu pikir bisa turunkan aku di sini?
Dan kakek akan serahkan cincin padamu. Kamu terlalu polos. Kamu cuma bodoh. Tanpa ibu dan nama keluarga, kau tak berarti. Jadi aku akan tanya, satu terakhir kali, siapa istrimu sebenarnya? Istriku, wanita hebat di sini, Tessa Capello. Berlian pilihan di mataku. Jadi, kau pilih kebohongan. Aku kecewa padamu, Ayah. Oh, hentikan omong kosong. Kau rusak pesta Natalku. Biar ku serepmu cara Capello urus masalah. Jaga, heboh! Bawa ibu dan putri penipu ini ke penjara bawah tanah. Kasih makan anjing. Sekarang. Bagus, sangat bagus. Lucia, kau takkan menang. Kita harus bilang maaf. Dengar aku. Ibu, tenanglah. Jangan. Aku... Tolong. Kita cuma perlu minta maaf ya. Jangan. Tenanglah ya. Tuan Capello, maaf. Ini salahku. Tak mendidik putriku dengan benar. Nih, Capello, maaf. Kami ganggu pesta Natalmu. Biar aku yang dihukum. Tolong, jangan salahkan anakku. Kurang dan terlambat. Kesalahan. Ibu, jangan minta maaf ke monster ini. Mereka tak akan melepaskan kita. Oh, sekarang kau bicara masuk akal. Menunggu apa lagi? Tangkap mereka! Mereka tak akan bisa melawanku. Tapi jika benar-benar berantem, ibu bisa terluka. Sial, kenapa tim kakek belum datang? Aku cuma butuh menambah beberapa menit saja. Aku maaf. Aku menyesal pengecut seperti kalian boleh memakai nama Capello. Beraninya kau, dasar jangan bodoh! Kau tak berarti, tak penting. Kata-katamu tak ada artinya. Mulutmu lebih berguna jadi toilet pribadiku daripada bicaramu. Ayah, dia cuma menunda. Cepat habisi dia. Sepertinya dia bisa bela diri juga. Mungkin kita harus jaga jarak dulu. Tenang sayang, dia mungkin bisa trik, tapi bisa lawan belasan pria. Serang! Tolong Salvatore, tolong, aku mohon, tolong Lucia masih muda, keras kepala dan bodoh, dia tak tahu apa-apa. Aku jadi budakmu, aku lakukan apa saja, tolong, aku mohon, tolong lepaskan dia. Ibu bangun, jangan merendahkan diri buat parasit ini. Jangan, aku mohon tolong, aku kasih makan anjing, aku lakukan apa saja, tolong lepaskan dia, tolong. Lihat, ibumu yang merayu tahu tempatnya. Kau harus belajar darinya. Kalau kau cukup menodai diri sendiri, aku biarkan kau mati, badanmu utuh. Sial! Ayah, lihat itu, dia meludahiku. Jalan kotor, buat dia ke penjara, kasih makan anjing. Kita lihat seberapa tangguh kau sebenarnya. Berhenti. Bukannya itu asisten pribadi dan pengawal orang tua. Ada apa ini? Wah, itu pasti legendaris Capello. Cincin komando di kotak itu. Siapapun yang memegang cincin komando akan menjadi kepala keluarga Capello. Ini pasti upacara penobatan. Ayah, kakek pasti sudah sadar. Akhirnya dia kasih ayah cincin komando. Ayah, cincin komando akhirnya milik ayah. Cepat ambil. Kamu lagi apa? Cepat ambil kotaknya. Kamu nggak lihat, dia tak berani. Diam kau Jalang. Menunggu apa kalian bodoh? Seret Lucia ke penjara. Coba saja kalian coba.
Kami mohon Nona Lucia Capello menguasai keluarga Capello. Kami mohon Nona menguasai keluarga Capello. Kumpul sini. Buka matamu lebar agar lihat jelas bahwa aku, Lucia Capello, adalah yang sah kepala keluarga Capello. Aku, Lucia Capello, adalah pemimpin sah keluarga Capello. Tak mungkin, mana mungkin kakek kasih cincin komando ke dia? Dia selalu membelanya, tak adil. Wanita jadi pemimpin keluarga Capello? Gak mungkin, ini berita palsu. Palsu! Dia takkan kasih keluarga Capello ke bocah sialan. Ups, apa maksudmu ayah? Sekarang kau akui aku putri sah keluarga Capello, bukan cuma anak pembantu. Apa? Kau lagi apa? Mengajar kau pelajaran. Ini karena merebut tempat ibu. Ini karena memutarbalikkan kebenaran tentang keturunan. Cukup! Tenang saja, aku belum melupakanmu. Dan kalian bodoh semua. Itu karena mengaku punya ibu palsu dan menindas ibu kandungmu. Dan kamu. Apa? Kau lagi apa? Aku ayahmu. Betul sekali. Dasar tak tahu balas budi, kau tak pantas menikahi ibu saya. Dan kau tak pantas jadi ayahku. Kau gila. Siapapun yang memegang cincin komando adalah pemimpin sah keluarga Capello. Sekarang, sujudlah di depanku. Palsu, ini semua tipuannya. Betul. Ini semua cuma aktor yang kau sewa. Tangkap dia. Tangkap mereka semua. Cincin keluarga Capello membiaskan pelangi saat terkena cahaya langsung. Palsu. Lihatlah sendiri. Semuanya, lihat. Tak ada pelangi. Cincinnya palsu. Gak mungkin. Bagaimana mungkin? Ada apa ini? Dia yang lakukan. Dia suap aku buat palsu cincin komando. 100 juta. Aku tamak dan lupa kesetiaan. Maaf. Rafael, omong kosongmu. Dengar, Rafael. Ikuti perintahku. Cek ini dan posisi wakil pemimpin keluarga Capello akan jadi milikmu. Lucia, kau pikir bisa lawan ayahmu? Rafael. Apa tawaran Salvatore buat kau hianati dia dan hianati aku? Jangan bicara pada aku tentang hianat. Bagaimana orang tua bisa turunkan cincin komando ke anak kecil? Wanita? Ku beri kau sujud sekarang juga. Lucia. Sujudlah dan mohon ampun. Kau putri haramku. Mungkin ku biarkan kau mati seluruh tubuhmu. Baiklah, kau sudah pilih? Dia palsukan cincin komando. Ibu! Seret dia ke penjara. Rafael, kau jual jiwamu. Kau takkan lolos dari ini. Ini cincin komando yang asli. Apa maksudnya semuanya? Aku pemimpin sejati keluarga Capello. Ditetapkan dan dianugerahi orang tua sendiri. Kau tak sehebat itu kan, Putri?
Lepaskan dia, Sal. Jangan sentuh dia. Ibu! Beraninya kau sentuh dia. Aku bunuh kau. Jangan! Jangan! Tolong jangan. Aku lakukan apa saja. Tolong. Aku takkan lupa ini. Bawa mereka ke penjara. Kurung mereka. Sampai jumpa. Ayo pergi. Aku tak bisa di sini lagi. Aku tahu, Bu. Aku tahu. Aku tak bisa ini. Aku akan bawa kita keluar. Janji ya. Aku janji. Ini indah sekali. Ingat, sabuk ini punya saklar. Gunakan jika dalam bahaya. Tuan Capello. Mereka kabur. Jangan, berhenti. Jangan putriku, berhenti. Tolong, berhenti. Nona Capello, ibumu lama disiksa. Tanda-tanda malnutrisi parah. Kognitifnya menurun. Bastard itu. Aku akan hukum mereka. Semua, tanpa terkecuali. Nona Lucia. Noah, aku butuh bantuanmu. Aku siap melayani, Nona Lucia. Segala puji bagi cincin komando. Semoga selalu mengingatkan kita. Cheers. Cheers. Rafael, mulai sekarang kau resmi wakil kepala keluarga Capello. Terima kasih, Tuan. Berpuluh tahun menelan hinaan. Sekarang lihat aku. Atur keluarga ini. Mau sesuatu dilakukan, kau bicara padaku. Benar sekali. Sayang, kau hebat sekali. Ayah, ku dengar Lucia kabur. Kalau dia balik... Orang tua kasih dia uang, tapi sudah lama ku seret ke namaku. Dia tak bisa sentuhnya. Dia bisa apa? Dia muncul lagi di sini, ku buat dia makan itu. Dasar brengsek! Keluar dari rumahku! Keluar dari rumahku! Buta tuli. Ku bilang, keluar dari rumahku. Lucia, tak sangka kau berani kembali ke sini. Ayah, pastikan jangan-jangan ini tak bisa pergi. Kau memang cari mati ya? Kami senang menolong. Aku kembali untuk mengambil milikku. Rumah, Asep, dan cincin komando. Kemudian, kalian semua akan berlutut dan mohon maaf pada ibu. Kami sudah bilang sebelumnya, tapi kini aku yakin dia benar-benar gila. Dia memang gila. Dengar, Jalang! Sekali kulihat ibumu akan berlutut, merayu seperti anjing. Jangan kalau ada. Tenang, Bu. Aku di sini. Tenang. Aku harus merayu. Tolong, maafkan aku. Kalian semua monster.
Jangan, berlutut, akui, ini salah kita. Tenang. Jangan. Maaf. Tenang, aku akan hukum mereka. Dia menyedihkan. Kalian berdua pengawal. Jangan. Berlutut, Lucia. Akui sekali dan selamanya. Penebusanmu akan cepat. Sakit, tapi cepat. Dasar brengsek. Kau pikir kau bisa atur segalanya? Apa maksudmu? Sayang, jangan dengarkan. Tanpa cincin itu, dia tak berarti. Tuan, aku melayani dia bertahun-tahun di luar negeri. Dia cuma anak manja yang disayangi. Kalian tak mengerti. Kakek tak kasih cincin ini karena suka aku. Dia kasih padaku karena aku meraihnya. Salen, kau meraihnya? Lucu sekali. Sial. Saat aku hitung sampai 3, anak buahku akan datang. Aku ingin lihat. Lanjut, lakukan soalan. 1, 2. Aku mulai bosan. Cepat keluarkan mereka. Coba lagi, Kak. Sampai jumpa. 3. Jangan mendekat. Jangan sentuh dia. Jangan sampai berpikir. Kamu siapa sih? Kamu nggak tahu ini wilayah Capello. Siapapun yang bodoh datang ke sini, biasanya nggak bisa pulang. Oh, kalian tahu siapa Noah? Kamu Noah Sterling. Kamu pendiri Omerta. Hampir. Aku Noah Sterling. Tapi salah satu hal, aku bukan pendiri Omerta. Dia. Kamu bercanda. Omerta bernilai 50 miliar, 10 kali lipat dari Capello. Lucu. Dia masih bocah. Betul, Tuan. Ini tak masuk akal. Aku mengawasinya 3 tahun. Tak pernah dengar dia mengolah perusahaan. Apalagi raksasa keuangan global seperti Omerta. Ayah, ini cuma sandiwara lagi. Dia memang gila, tapi dia konsisten. Pasti otakmu ada yang salah. Ada apa di Jepang? 3 tahun di Jepang bersama kakek. Belajar kendo dan cara dia mengelola bisnis. Aku tahu badai keluarga ini akan datang. Jadi, aku diam-diam bangun Omerta untuk hari seperti ini. Tak mungkin. Bohong. Pembohong. Palsu. Kata-kata itu mudah sekali keluar dari mulutmu, Ayah. Biar kuseretkan kebenarannya. Ayo, gerak. Hello, semua saham Capello? Apa maksudnya hilang? Maksudnya habis semua? Aku tamat. Salvatore, aku akan mencontoh dari caramu. Kalau minta maaf pada ibu dan kembalikan cincin komando, ku biar kau mati utuh. Ayah, bicara. Jangan biarkan penipu ini menakutimu. Iya, Ayah. Mana mungkin dia punya kekuatan sebesar itu? Iya, aku cek. Nor, sudah habis semua. Sial, sudah habis semua. Oh, Ayah. Kau pindahkan semua akunku. Kau kosongkan dana warisanku. Apa kau kira aku takkan balas dengan cara yang sama? Lucia, putri kesayanganku. Maafkan ayahmu. Kali ini saja. Lucia, ada apa? Itu benar.
Jadi, mereka tak bisa hukum kita lagi. Iya, Bu. Giliran kita hukum mereka. Salvatore, keserakahanmu buat ibu terluka dan putus asa. Minta maaf. Angela, istriku. Maaf, aku cuma nikah ke keluarga Capello. Aku tak tahu cara jadi pria. Angela, teh sayang. Dia bilang, teh sayang. Dia yang. Brengsek, kau aib. Putriku, salahku. Aku mulai lagi. Aku lakukan apapun. Tolong maafkan aku. Maafkan kau, sekarang siapa yang gila? Angela, maaf. Salvatore janji segalanya. Dia ancam aku dan anakku. Aku terpaksa ikut. Kau bilang, kau suruh ibu menjilat sepatumu. Sekarang gilirannya. Jilat sepatunya. Dari atas ke bawah. Sialan. Yak, menjijikkan. Semua hari kau permalukan ibuku. Pernahkah kau pikir hari ini akan datang? Beraninya kau menatap. Kau putri palsu. Gilirannya kau berlutut. Jangan. Hei, kau lagi apa? Lepaskan aku. Kau perlakukan ibuku seperti anjing 3 tahun lamanya. Ini baru permulaan. Aku akan balas dendam. Perlahan-lahan, satu-satu. Jangan sok superior. Kau tak lebih baik dariku. Kenapa kau jadi ahli waris, tapi aku cuma rahasia memalukan? Harusnya aku habisi kalian berdua saat aku punya kesempatan. Sialan, ibumu hidup seperti anjing di bawah kakiku 3 tahun. Apa kau bisa lakukan padaku? Sekarang, saudara-saudaraku, gilirannya kalian. Ibu, maaf. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan kami semua. Tolong. Ibu, saat aku lihat betapa gila kalian mencuba menolong selir ini dan putri haramnya, apakah anak kandung bisa keji dan licik hingga menolak ibunya sendiri? Dia bukan ibumu. Aku juga bukan saudaramu. Tak ada di antara kalian yang darah Capello. Lucia, kau tahu sejak awal. Lies can't last forever. The truth will come out. Angela, aku berbuat jahat. Aku tukar tripletmu dengan anak Tessa. Apa? Kau menukar bayiku? Apa? Kau menukar bayiku? Ibu! Kau pikir kau bisa meninggalkan ini begitu saja? Pengkhianat. Maaf, aku sebentar bingung. Kau tahu betul bagaimana aku menghadapi pengkhianat. Tolong maafkan aku. Gak. Tuhan. Kalian semua menyakitkan ibu. Aku sudah bilang kalian harus membayarnya. Sekarang. Ayo, lanjutkan pembalasan. Lucia, jangan kirim aku ke penjara. Maafkan hidupku. Tebak apa? Jalang. Kami nggak akan masuk penjara malam ini. Matt!
Lucia! Lucia, bukan aku. Aku nggak lakukan apa-apa. Aku bersumpah. Bawa sampah-sampah ini ke penjara bawah tanah. Semua yang ibu alami, aku mau mereka rasakan 10 kali lipat. 100 kali lipat. Tunggu. Lucia, jangan kirim aku ke penjara. Aku akan lakukan apa saja. Menarik. Mulai dengan jilat lantai bersih, anjing. Baik, Nona. Jangan bunuh aku. Mereka mungkin bukan kakak kandungmu. Aku ayah kandungmu, ayah kandungmu. Kau pikir kau pantas jadi ayahku? Keluarga Capello tak butuh sampah yang tega mengkhianati. Kita bisa tukar. Apa yang kau punya yang aku mau? Gimana kalau info tentang kakak kandungmu? Aku tahu di mana mereka. Apa? Tak lama setelah triplet lahir, aku mengirim mereka ke panti asuhan. Tapi aku selalu mengawasi mereka selama ini. Aku satu-satunya yang tahu di mana mereka. Bunuh aku, informasinya juga mati. Kau ancam aku? Kau bisa bunuh aku dengan satu tangan, tapi kau takkan pernah temukan saudaramu kandung. Kau mau ibumu sampai gila? Kau mau apa? Aku mau hidup aman dan sekitar 100 juta sebulan. Baiklah, kau dapat yang kau mau. Ini cuma pena. Ini cuma pena. Alamat mereka... Ya, aku tahu. Demi kesehatan ibumu. Dulu. Noah, terima kasih banyak sudah urus Omerta untukku. Aku takkan bisa tanpa kau. Kehormatan bagi aku bekerja dengan Nona. Nona. Ingat ku bilang, tak usah panggil Nona. Kalau cuma kita berdua, panggil Lucia saja. Tanpa Nona 10 tahun lalu, aku pasti tak akan bertahan di panti asuhan. Nona akan selalu menjadi nona muda bagiku. Kau ingat semua yang ku bilang, kan? Kenapa? Apa karena Noah? Kau punya perasaan padaku. Aku hentikan godainmu. Kau harus verifikasi informasi ini. Pergi, jauh, keluar dari sini. Ibu, tolong, ini aku. Tolong, ini salahku. Aku cuma mau bantu ibu sembuh. Tahan saja. Nih, Capello hampir gangguan saraf. Apa ada cara lain yang bisa kita lakukan? Ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan obat atau pisau bedah ya. Ini, ibumu sangat menderita. Sebaiknya kamu coba penuhi keinginannya. Kau harus temukan anak-anaknya. Nona Lucia. Gimana nih, Capello? Dia lagi tidur. Apa ini?
Gak apa-apa, gak sakit. Masih berdarah. Ayo. Kamu tahu, senyummu sangat manis. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang, kamu tipeku. Tapi jelas, aku gak bakal memaksa hubungan antara kita. Kak, kamu gak tahu perasaan aku waktu itu. Apa? Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Selesai. Harusnya membantu. Aku harus pergi. Lucia, gimana aku bisa bilang perasaanku padamu? Ja, kamu tahu nggak cara nyapu lantai? Maaf Nona Lucia, aku belum pernah kerja seperti ini. Oh benar Kak, kamu harus cepat belajar. Kalau enggak, kamu bakal bareng keluarga kamu di penjara bawah tanah. Baik Nona, maaf. Sawan, kamu bakal dapat pembalasanmu. Maaf, aku nggak bermaksud. Jia, beraninya kau main licik di depan mataku. Rupanya aku belum tegas. Maaf, aku nggak bisa mengontrol diri. Kalau terjadi lagi, aku potong tanganku. Aku pasti cari cara buat kau bayar, Lucia. Lucia, tunggu saja kau tidur dengan kakakmu sendiri. Lihat saja bagaimana kau atur keluarga Capello setelah skandal itu. Semua akan mengenalmu sebagai Putri Inseks. Noah, cepat ke sini, darurat! Lucia, kau pria yang kucari. Aduh, panas sekali di sini. Nona Lucia, kau demam. Biar aku ambil. Jangan pergi. Nona Lucia, ini tak benar. Aku asistenmu. Otakmu tak beres. Aku tahu persis apa yang ku berkebutuhan. Noah, aku selalu menginginkannya. Apa aku benar tidur sama Noah semalam? Nona Lucia, kamu sudah bangun? Semalam aku... Noah, maaf sekali. Kayaknya aku diracun. Tentu, aku mengerti. Kudengar kamu naksir seseorang di perusahaan. Ambil ini, buat maafkan aku. Kau bisa ajak dia kencan.
Nona, orang yang selalu kusuka itu kamu. Aku? Aku tahu kau cuma suka pria yang bisa seimbang denganku. Jadi aku kerja keras selama ini, cuma demi berhak berdiri di sisimu. Malam itu hadiah. Aku akan simpan di hati seumur hidup. Maaf, Nona Lucia. Aku tak patut bilang. Aku pergi. Manis Noah, aku juga suka kamu. Malam itu mungkin tak sengaja, tapi aku tak menyesal. Kau mau bersama denganku? Ya. Lihat semua, Lucia Capello tidur sama kakaknya. Lucia, aku tidak percaya mataku. Kau berhubungan dengan saudara kandungmu. Ini adalah aib bagi keluarga kita. Kau telah melakukan dosa yang tak bisa dimaafkan. Ayah, aku tahu kamu tidak ingin melihat ini. Tapi sekarang hal yang terpenting adalah nama baik keluarga kita. Lucia, kamu tidak lagi cocok memimpin keluarga ini. Aku sarankan kamu menyerahkan cincin komando kepada ayah. Gia, Lucia dipilih langsung oleh kakekmu. Kakek sudah pensiun, keluarga kita tak bisa tanpa pemimpin. Dan karena skandal Lucia, saham kita sudah turun. Omong kosong. Halo semuanya, menurut kalian seharusnya Lucia Capello mundur karena perbuatan itu? Lucia Capello, turun saja, jalan. Aku beli saham Capello, kalau turun lagi, aku tamat. Lucia, ada apa? Kenapa internet heboh skandalmu? Apa aku salah percaya kau dengan cincin komando? Tenang saja, kakek. Aku sudah atur semuanya. Oh tidak, kakek tahu. Lucia harus mundur dan biarkan ayah yang atur. Lucia, kalau aku atur lagi, aku bisa bilang ke dunia, ini salahku. Aku salah. Hubunganmu salah karena aku gagal jadi ayah. Benar juga. Ini semua salahmu. Aku telusuri info yang kau kasih Nona Lucia. Dan demi keamanan, aku tes darah. Aku tak ada hubungan darah dengan keluarga Capello. Jangan omong kosong. Gak mungkin. Ini palsu. Suka bikin palsu begini-begitu. Kalian menyedihkan. Dengar, aku bilang. Lagian, aku juga sudah temukan 3 kakakku. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Gak mungkin. Kemarin mereka... Lucia, kau cuma pura-pura. Putriku tercinta. Ayah! Cukup. Aku sudah muak menonton sandiwara kalian. Aku cuma... Diam. Aku biarkan kalian sandiwara. Cuma buat lihat ada trik apa lagi. Ternyata aku terlalu mengagumimu. Cuma rencana yang konyol dan jelas dari kalian. Noah. Ya, Nona Lucia. Bilang di mana kakakku. Kalau tidak, aku bersumpah. Kau akan menyesal pernah dilahirkan. Tak sepadan. Baik, aku bicara. Tapi kau harus janji keamanan kami. Keamanan? Kau pikir bisa tawar-menawar denganku? Nona Capello, kondisi ibumu sangat kritis sekarang. Silakan segera ke sini. Kayaknya aku punya senjata. Baik, ku beri yang kau mau. Tapi kau harus jujur.
atau kubinasakan kau. Tentu saja, asal kau janji keamananku dan Jia, dan izinkan kami tinggal di rumah Capello. Deal. Harus kasih alamat yang benar kali ini. Atau ada ribuan cara buat kau mimpi mati saja. Jia, putriku, mau kau ungguli Lucia? Buat dia bayar semua yang dia lakukan padamu? Iya, Ayah, segalanya. Saat aku dapat kesempatan, aku buat dia menyesal hari dia dilahirkan. Bagus, bagus. Biar ayah ajarkan. Kita tahu itu benar, tapi investor yang putuskan. Jadi, kamu lagi ngapain sih? Mau godain aku? Betul. Kalau kakakmu di sini, kamu pasti lebih dari mati. Aku lebih suka kamu dari takut dia. Aku tahu kamu cinta Lucia. Tapi pria sepertimu, apa kamu bisa bahagia cuma dengan satu wanita? Kamu tahu, pria sepertimu, kamu buat wanita rela lepasin segalanya demi dekat denganmu. Kamu serius? Kamu rela lepasin segalanya demi aku? Kalau kamu mau aku bisa jadi apapun yang kamu mau. Pacarmu, mistressmu. Sudah berhasil diambil? Aku cuma tersandung, kakiku kesleo, terus jatuh ke dia. Dia yang mendekatiku, caranya juga kasar. Kalau aku nggak lihat kamu di pintu dan nggak butuh buktinya, pasti sudah kuhusir dia. Kamu godain, kamu nggak bilang enggak, aku hampir cium kamu. Oh, tolong, lihat dirimu. Kau pikir pria sejati mau berhubungan denganku? Aku benci kamu. Wanita simpananmu kabur. Mau kejar dia? Siapa tahu. Aku malah mau ngejar orang lain lagi. Kamu tahu, aku nggak punya hubungan sama dia. Kalau kamu benci, dia sentuh bajuku, bisa kutanggalkan sekarang. Nggak usah. Nggak perlu. Nona Lucia. Pakai alamat baru dari Sal, aku temukan saudaramu. Kita tinggal tunggu hasil DNA, baru mereka bisa ketemunya Capello. Noah, ini luar biasa. Terima kasih banyak. Jika laporan DNA datang sebelum rapat pemegang saham organisasi Capello, aku akan mengumumkan sesuatu besar. Kita akan melakukan perubahan besar. Ya? Ayah, Lucia ketemu saudara kandungnya. Apa? Kayaknya dia mau masukkan mereka ke Dewan Capello. Aku sudah kerja 30 tahun. Kan pergi kosong tangan. Sialan. Hei ya, aku perlu kau urus sesuatu. Tuan-tuan, saya senang mengumumkan bahwa saya sudah menemukan saudara kandung saya. Selamat, Nona Lucia. Benar, kabar baik. Tapi kenapa bawa ke dewan? Saya setuju, itu kabar pribadi yang bagus. Tapi saya juga tak lihat hubungannya dengan urusan perusahaan. Organisasi Capello adalah keluarga Capello. Sekarang saya temukan saudara-saudara saya. Mereka pantas duduk di dewan. Luar biasa. Kau mau serahkan kekuasaan kerajaan ini ke 3 orang asing. Ini terlalu tergesa-gesa dan irresponsibel. Lucia, kau jadi ketua karena kami hormati orang tua. Kalau kau pikir kami izin taruh 3 anak di atas kami, kau salah. Dia benar.
kau mungkin memimpin keluarga Capello saat ini. Tapi keputusan ini mempengaruhi ribuan orang. Kau tak bisa putuskan begitu saja. Saya menghargai masukanmu. Tapi ini bukan permintaan. Jika ada yang mau mundur, silahkan saja. Kalian tahu pintunya di mana? Saya menolak. Aku menolak. Tuan Capello, syukurlah kau di sini. Dia mau serahkan perusahaan ke orang asing total. Asal aku di sini, gak bisa. Dasar brengsek. Mereka gak dapat apa-apa. Buka matamu. Laporan DNA ini membuktikan mereka adalah saudara-saudaraku. Kakek sendiri kasih cincin ini padaku. Beraninya kau tantang aku. Padahal kau sudah berbuat semuanya. Bos, kalau orang tua tahu tentang kudeta ini, kita bakal celaka. Betul. Aku pemimpin sah keluarga Capello. Apa yang terjadi di sini? Shinchin Commando! Tak mungkin. Lucia, katakan padaku, siapa yang berkuasa? Jalang? Lucia, kau menipu kami dengan cincin komando palsu? Mana mungkin. Aku selalu kuncinya di lemari besi. Gimana kau dapatnya? Kata Sandi Lucia itu tanggal lahir ibunya. Maling biasa. Shinchin Commando, kini milikku. Siapapun yang menguasainya, itu ketua keluarga Capello. Sekarang, kau bisa keluar melalui pintu atau jendela. Pilihanmu. Tuan Capello, dengan hormat, dia masih keluarga. Kalau orang tua ketahui hal ini, takkan berakhir baik. Tunggu dulu. Kalau kita ikuti ide gila dia, kita pasti sudah kehilangan segalanya. Tuan Capello tak muncul, kita pasti sudah merayukan anak yatim itu. Diam! Keluar dari sini. Aku mau bicara pribadi dengan ayah tercinta. Katakan saja apa yang kamu mau. Tanda tangani surat kepemilikan. Kalau aku nggak mau? Ibu, jangan gerak, Jalam. Atau lihat ibumu berdarah sampai mati. Coba saja kalau berani. Salvatore Capello, wanita itu sudah jadi istrimu 30 tahun. Saya 10 tahun aku tinggal di rumah itu. Berlaku seperti Kasim karena wanita itu. Mereka semua menertawaku. Mereka menyebutku parasit. Dasar takut. Hidup ibumu ada di tangan aku. Tanda tangan atau dia mati. Keluar, walaupun Tuan datang. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Jangan sakiti dia. Tunggu! Bantuan Noah cuma dia? Lucia, lepaskan aku dari penjara itu. Di sana seperti neraka. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku ditipu. Mereka menipuku. Ayo, kita tunggu bareng. Beri aku satu kesempatan lagi. Cuma satu. Dasar bajingan!
Tak percaya kau anakku yang bodoh. Tanda tangan Lucia atau ibumu mati. Dasar brengsek, tendang aku kayak binatang. Kau hancurkan hidupku. Hentikan Victor, jangan sentuh ayah. Jangan gerak. Lucia, Noah bilang kalau aku menolongnya, kamu mungkin maafkan aku. Bagus juga, Victor. Bagus. Jadi berarti aku tak perlu kembali ke penjara. Dasar bajingan. Lucia, tolong. Ayah memaksaku. Aku tak punya pilihan. Aku bersaksi. Aku kasih tahu semuanya. Tolong, jangan bunuh aku. Aku mohon, tolong. Dasar tak guna. Dan kau, sial. Kenapa aku punya anak yang tak guna? Tak ada kesempatan lagi. Kau sudah selesai. Bawa dia pergi. Jangan, tolong. Jangan, Lucia. Yuk, kita lihat. Kau pura-pura setia demi dapatkan harta Capello. Lalu kau berbalik menghina istri dan putrimu. Kalau kau tahu diri, semua ini takkan terjadi. Kau mungkin tak punya gigi, Sel. Tapi kau bisa jadi Kasim yang sangat kaya. Bawa dia pergi. Ayo tuan tua, sudah waktunya pergi. Jangan, dia cuma perlu tanda tangan, lalu seluruh aset Capello milikku. Takkan terjadi. Kau tak tahu kapan harus berhenti, kan? Aku takkan menyerah sampai akhir. Sampai akhir. Terkejut kan? Lucia! Jatuhkan pisau itu! Kau pikir kau lagi apa? Kau harus tanda tangan surat itu! Kakek sudah tahu. Semua soal kau. Meski aku tanda tangan, kau tetap selamat. Setelah kau tanda tangan, Capellos jadi milikku. Turunkan pistolmu, Salvatore! Diam kau! Jangan atur aku! Tanda tangan surat itu! Apa yang lucunya? Kau pikir ini cuma bercanda? Ayah, sama-sama. Kau akan membunuhku. Tanda tangan atau tidak, apa gunanya? Tolong, Sal. Habis 30 tahun ini, lepaskan dia. Dia putriku. Aku yang buat dia. Hentikan, Salvatore. Dia bukan putrimu. Sudah berakhir, Sal. Ibu, tenanglah. Takkan ada yang menyakitimu lagi. Lucia, kau tak kaget? Siapa kau sebenarnya? Gak. Kakek sudah kasih tahu aku. Semua pas aku di Jepang. Jadi Salvatore, kau kini tahu kenapa kau tak pernah bisa memegang nama Capello. Sialan, aku terkutuk. Aku ditipu, Capello, sialan. Angela, Lucia, kenapa kalian dapat segalanya? Ibu sudah hamil dengan aku saat menikahimu. Tapi 3 saudara laki-lakiku, anak kandungmu. Ibu jadikanmu Salvatore Capello, pria berstatus, berkuasa, dan disegani. Kau punya segalanya. Istri yang mencintaimu, 3 anak laki-laki, anak perempuan yang mengagumkanmu. Tapi itu tak cukup. Kau mau lebih. Kau berkhianat dengan Tessa. Kau buang anak kandungmu sendiri. Semua yang terjadi karena kau.
Sekarang, kau kehilangan segalanya. Bawa dia pergi. Aku tak punya apa-apa. Aku masih tak punya apa-apa. Kau tak boleh kalah. Cantik sekali. Ibu juga, Bu. Ibu. Anakku. Anakku yang tercinta.